Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Selamat pemade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Saya lanjutkan pokok pembahasan mengenai medan gravitasi untuk sub, energi potensial, dan potensial gravitasi. Selamat menyimak penjelasan energi potensial dan potensial gravitasi. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini diturunkan dari konsep usaha. Ingat waktu belajar usaha bahwa usaha sama dengan A sekali gaya dengan perpindahan. Dalam hal ini ada dua benda. Ini benda yang M besar itu adalah yang menimbulkan medan. Dalam ini misalnya bumi. M kecil itu benda yang akan bergerak dalam medan gravitasi. Maka usaha yang dilakukan ini melawan arah gaya konservatif sehingga ditulis tanda minus. Jadi usaha yang dilakukan jadi minus integral R1 R2 F kali dr, di mana F itu adalah gaya, dr perpindahan, R1 posisi mula, R2 posisi akhir. Integralkan maka ingat R pangkat 2 di bawah naik menjadi min 2. Min 2 ingat integral, min 2 tambah 1, min 1. Jadi tinggal di sana menjadi G kali M besar, M kecil, R pangkat min 1 dengan batas atas dan bawah R2 dan R1. Masukkan, jadilah dia G M besar kali M kecil kali seper R2 kurang seper R1. Jadi besaran G M besar M kecil per R itulah yang disebut dengan energi potensial gravitasi. Jadi ada perjanjian yaitu kalau nanti W-nya dipolar negatif itu berarti dia mendekati benda yang menimbulkan medan. Apabila dia menjauhi berarti nanti W-nya positif. Itu hanya sekedar perjanjian. Mari kita lihat contoh berikutnya untuk memperkuat mengenai penguasaan energi potensial gravitasi. Baik, adik-adik, kita lanjutkan untuk memperkuat penguasaan tentang energi potensial gravitasi. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda massa 2 ton di jauh tak terhingga mendekati benda 2 ton sehingga berjarak 100 meter. Di mana G-nya 6,67, 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat per kilometer kuadrat. Nah, kita lihat di sini untuk memudahkan kita anggap di sini yang menimbulkan medan adalah yang lebih besar, M besar 10 ton sama dengan 10,4 kg. Yang bergerak adalah yang lebih kecil, yang 2 ton 0,214 kg. Dari tak terhingga berarti R1 terhingga, R2-nya 100 meter. Nah, di sini kita tanyakan usaha. Jadi kita ingat bahwa usaha sama dengan perubahan energi potensial gravitasi. Jadi kita masukkan P sama dengan delta IP, G kali M besar M kecil kali seper 2 kurang seper 1. Masukkan harga-harganya. Nah, di sini lihat bahwa di situ ada seper 100 kurang seper tak terhingga. Nah, seper tak terhingga itu sama dengan 0. Sederhanakan. Jadi hasilnya adalah 13,34 kali 10 pangkat 8 Joule. Jadi tidaklah terlalu sulit, adik-adik, tinggal pilihan kita dalam mengalihkan bilangan-bilangan yang ada dalam soal. Baik, kita simak contoh soal berikutnya untuk memperkuat tentang energi potensial gravitasi. Baik, adik-adik, untuk meningkatkan penguasaan tentang energi potensial gravitasi, kita lihat contoh soal berikutnya. Ini ada sebuah segi 4 ABCD, pada sudut-sudutnya terdapat benda 300 kg, 400 kg, 200 kg, dan 100 kg. Panjang AB sama dengan CD 8 meter, AD sama dengan BC 6 meter. Hitunglah besar energi potensial di titik D.
kita tahu bahwa energi potensial gravitasi ini adalah besaran skalar. Jadi seperti biasa tekstur yang diketahui M1 300 kg, M2 400 kg, M3 200 kg, M4 100 kg, R1 6 meter, R2 10 meter, R3 8 meter. Nah, G-nya 6,67, 10 × 10 11 Newton meter. Nah, jadi ditanyakan energi potensial di titik D. Jadi semua nanti jarak dihitung dari titik D. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa energi potensial gravitasi itulah EP sama dengan G M besar kali M kecil per R. Nah, yang ditanya di sini adalah yang di titik D. Kita anggap dia masanya adalah M besar, yang lainnya M kecil. Sehingga di sini energi potensial di titik D Gm kali M1 per 1 tambah M2 per 2 tambah M3 per 3. Nah, dalam hal ini berarti M1 kita anggap benda yang di A, di B itu adalah M2, di C itu adalah M3. M besar itu adalah yang M4 yang di titik D. Nah, yang untuk mencari jarak benda yang R2 itu menggunakan Pitagoras. Jadi di situ 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, hasilnya 100, akar 100 jadi 10 meter. Sehingga energi potensialnya menjadi EP G kali, masukkan 6,67, 10 minus 11, 300 per 6, ditambah 400 per 10, tambah 200 per 8. Sederhanakan, jadilah 6,67, 10 minus 11, 50 tambah 40 tambah 25. Jadi hasilnya adalah 6,67 10 pangkat minus 11 kali 115, hasilnya 7,67 10 pangkat minus 9 Joule. Jadi tidak terlalu sulit adik, cuma di sini kita harus pilih mencari jarak ke benda yang diminta atau dicari energi potensialnya. Jadi gambarkan dulu, kemudian baru kita cari jaraknya sesuai dengan yang diminta potensial gravitasinya di titik yang mana. Jadi tidak terlalu sulit adik. Selamat menyimak materi berikutnya. Baik adik, kita lanjutkan bicara kita sekarang mengenai potensial gravitasi. Jadi apa yang disebut dengan potensial gravitasi? Di potensial gravitasi dinyatakan sebagai energi potensial gravitasi per satuan massa. Jadi energi potensial, ingat tadi bahwa EP sama dengan G besar kali M besar kali M kecil per R. Nah, di sini potensial gravitasi dinotasikan dengan P. Jadi P sama dengan EP per M. Jadi ini potensial per satuan massa. Jadi sederhanakan karena tadi EP-nya adalah G M besar, M kecil per R, maka bagi M-nya coret, diperoleh bahwa potensial gravitasi yaitu rumusnya G M per R. Nah, sama dengan energi potensial gravitasi inilah termasuk besaran skalar. Jadi bila nanti masanya banyak dalam satu sistem, maka nanti energi potensialnya juga di situ dijumlahkan. Sama halnya dengan di sini yaitu potensial gravitasi, maka V totalnya nanti sigma P dari I1 sampai N PI. Jadi menjalar sampai ke N. Jadi P-nya ini P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Tapi ingat nanti masalahnya adalah mencari jarak dari benda atau tidak yang diminta, potensial gravitasinya harus lurus ke benda yang berkaitan. Baik, ingat bahwa energi potensial dan potensial gravitasi adalah besaran skalar. Jadi nanti tinggal melihat besaran saja tanpa memperhatikan arahnya. Baik, kita simak contoh soal berikutnya untuk memperkuat pemahaman potensial gravitasi. Baik, adik-adik memperkuat tentang potensial gravitasi, kita lihat contoh soal berikut. Ada dua buah benda masing-masing 400 kg dan 600 kg. Keduanya terpisah sejauh 8 meter.
Tentukan besar potensial gravitasi di sebuah titik 2 meter dari benda 400 kg. Berada di antara kedua benda tersebut. Nah, biasa ketahui M1 400 kg, M2 600. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa R1 sama dengan 2 meter. Karena jaraknya tadi adalah 8 meter, berarti R2-nya adalah 6 meter. G-nya 6,67 10 14 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kita ingat bahwa potensial gravitasi adalah besaran skalar, sehingga G-nya menjadi G kali M1 per R1 tambah L2 per 2. Kebetulan di sini bendanya cuma 2, jadi cukup sampai M2 saja. Masukkan harganya 6,67 10 11 kali 400 per 2 ditambah 600 per 6, karena sudah satuan dalam satu sistem. Sederhanakan, sudah dia yaitu 6,67 10 11 kali 200 ditambah 200 sama dengan 6,67 10 11 kali 4 10 pangkat 2 jadi 11 plus 2 jadi 9. Jadi hasilnya adalah 26,68 10 pangkat 9 volt. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Jadi tinggal melihat ada berapa benda, kemudian jaraknya berapa. Jadi untuk menghindari kesalahan. Jadi perhatikan cara mencari jarak ke benda dan titik yang diminta potensial gravitasinya. Baik, kita lihat materi berikutnya. Selamat menyimak. Jadi kita lihat di sini energi mekanik. Jadi ingat waktu sebelumnya pelajaran sim potensial dan kinetik itu ada energi mekanik. Jadi untuk benda yang berada dalam medan gravitasi juga berlaku hukum kekalahan energi mekanik, yaitu EM itu EK plus EP itu tetap, sehingga untuk keadaan satuan 2 bisa ditulis yaitu EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Cuma bedanya di sini adalah energi potensialnya diganti dengan energi potensial gravitasi, sehingga energi mekaniknya menjadi setengah MP1 kuadrat min Mg Gm besar M kecil per R1 sama dengan setengah MP2 kuadrat min Gm besar M kecil per R kuadrat. Jadi dalam hal ini yang menimbulkan medan adalah yang besar, yang bergerak adalah yang M kecil. Jadi tidak terlalu sulit. Nah, rumus inilah biasanya digunakan untuk menempatkan satelit pada posisi tertentu di ruang angkasa. Baik, kita simak contoh selanjutnya untuk memperkuat tentang masalah ini. Selamat menyimak. Baik, adik-adik kita lanjutkan contoh penerapan tadi penggunaan energi mekanik dalam benda yang bergerak dalam medan gravitasi. Biasanya rumus itu digunakan untuk mencari kecepatan lepas. Jadi kecepatan supaya sebuah pesawat itu terlepas dari pengaruh percepatan gravitasi. Bisa kita lihat bila jajah bumi 6,38 meter dan masanya 5,94 kg. Dengan kecepatan berapa pesawat diberikan agar terlepas dari percepatan gravitasi. Biasa kita perlu diketahui. Dalam ini berarti R1-nya sama dengan jari-jari bumi, R2-nya tak terhingga karena sampai terlepas, berarti P2-nya 0. Sehingga yang ditanyakan P1 kita anggap sama dengan P. Dari rumus energi mekanik tadi kita lihat, jadi massa benda yang bergerak bisa dicoret karena P2-nya 0, R2-nya tak terhingga jadi energi potensial di posisi 20, sehingga diperoleh P atau P1 sama dengan akar 2Gm per R. Kita masukkan angka-angkanya, kalikan, sederhanakan, diperoleh bahwa kecepatan lepasnya diperoleh 11,2 km per sekon. Jadi bisa lihat kecepatannya sangat besar sekali. Jadi dengan menggunakan rumus energi mekanik kita bisa menentukan jarak-jarak posisi benda-benda yang diinginkan atau kecepatan apa yang diberikan supaya bisa letak pada posisi-posisi tertentu di atas bumi. Jadi itulah adik-adik yang bisa saya berikan mengenai energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi. Supaya ingat mengenai energi potensial gravitasi tadi, untuk benda-benda yang dekat dengan bumi maka energi potensialnya tetap adalah mgh. Jadi ingat bahwa energi potensial dan potensial gravitasi adalah termasuk besaran skalar.
Jadi hanya memperhatikan besarnya saja tanpa arah. Jadi itulah adik-adik. Untuk meningkatkan kompetensi, silakan coba soal berikut. Jangan lupa komen dan subscribe untuk meningkatkan motivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Sampai jumpa.